Selamat berjumpa kembali pada pelajaran IoT mengenai teknologi dan konektivitas dalam Internet of Things. Untuk menyambungkan berbagai perangkat yang ada di dalam IoT, kita mengenal ada beberapa teknologi, yaitu Wi-Fi, ya. Lalu kemudian kita mengenal yang namanya Bluetooth, lalu Zigbee, LoRaWAN, atau ini ya, Long Range Wide Area Network, ada Narrowband IoT atau NB-IoT. Sebetulnya mungkin ada ya teknologi lain di luar ini yang juga digunakan di dalam IoT. Namun kita hanya akan membahas teknologi yang populer, yang artinya banyak digunakan di dalam konektivitas IoT. Yang pertama kita akan membahas ya yang namanya Wi-Fi atau Wireless Fidelity ya. Kita mungkin sering mendengar ya Wi-Fi atau protokol Wi-Fi ya kalau secara populer ya. Atau nama kerennya itu 802.11 ya. Ini merupakan suatu protokol komunikasi yang sifatnya adalah tanpa kabel ya. Dia mempunyai karakteristik tanpa kabel ya. Dia menggunakan frekuensi. Biasanya Wi-Fi itu menggunakan 2,4 dan 5 GHz ya. Jadi ada yang namanya 802.11a ya. Ada yang 802.11b ya. Ada G, ada N. Jadi kalau BGN itu menggunakan 2,4, 802.11a menggunakan frekuensi 5 GHz ya. Lalu karakteristik Wi-Fi yang lain itu jangkauan Wi-Fi dapat bervariasi ya. Jadi tergantung pada faktor-faktor fisik lingkungan ya. Jadi ketika kita menggunakan Wi-Fi di suatu ruangan yang terbuka, maka daya jangkaunya akan cukup jauh ya. Apalagi kalau Wi-Fi ini disambung dengan menggunakan antena eksternal dengan gain yang besar ya, maka kita dapat menyambungkan konektivitas Wi-Fi ini hingga jarak berkilometer-kilometer ya, jarak jauh. Akan tetapi kalau kita menggunakan Wi-Fi dengan power yang kecil ya, seperti Wi-Fi rumahan dan sebagainya, itu kita hanya dapat menggunakan Wi-Fi pada jangkauan yang terbatas ya. Jadi tidak bisa mencapai jarak yang jauh. Lalu keamanan Wi-Fi ini menyediakan berbagai macam cara ya, seperti WPA2, WPA3, WPA2 PSK dan sebagainya ya. Ini merupakan mekanisme pasprase atau sandi yang mana kalau kita akan connect ke suatu SSID, kita akan ditanyakan pasprase ya, atau populernya disebut dengan password ya, istilah awamnya. Untuk kesesuaian standar, Wi-Fi itu diatur dalam standarisasi IEEE 802.11 ya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi protokolnya itu mempunyai standarisasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh IEEE ya, IEEE 802.11. Dan ini terus berkembang dengan versi baru yang menawarkan peningkatan dalam kecepatan dan kinerja. Ya, jadi Wi-Fi itu semakin lama semakin cepat. Ini ya. Jadi di dalam 802.11 ini ada serangkaian spesifikasi kendali akses medium ya, dan lapisan fisik ya. Maka IEEE ini versi dasar dari Wi-Fi ini dirilis tahun 97 ya, dan telah melalui serangkaian pembaruan, jadi terus berkembang ya. Kalau kita lihat Wi-Fi yang zaman dulu ya,
sama yang sekarang ini kecepatannya semakin tinggi ya. Jadi ada versi A ini 5 GHz ya, mampu mentransfer data ya dengan kecepatan hingga 54 megabit per second. Lalu 802.11b ya, ini menggunakan apa ini 2,4 GHz ya. Ini transmisi datanya itu 5,4 hingga 11 Mbps megabit per second. Lalu muncullah versi C ya. Ini tidak populer ya, tapi ini merupakan pengembangan ya. Lalu muncul D ya, versi D, E, F ya, dan seterusnya. Kemudian G ya. G ini cukup populer ya, jadi menawarkan bandwidth dengan kecepatan 54 Mbps ya. Lalu muncul standarisasi AC ya, 802.11 AC. Ini menawarkan bandwidth dengan kecepatan sampai dengan 1 gigabit per second ya. Dan ini dengan mengembangkan bandwidth yang lebar ya, yaitu 160 MHz. Jadi penggunaan frekuensi yang dimakan atau digunakan oleh standarisasi 802.11 AC ini cukup lebar ya, yaitu 160 MHz. Ditambah dengan dukungan MIMO ya, tentunya ini mempunyai kerapatan modulasi yang sangat tinggi. Jadi dia mempunyai kecepatan yang sangat tinggi karena penggunaan frekuensinya itu sangat lebar ya. Lalu ada 802.11 AX. Ini Wi-Fi 6 ya. Standar ini mempunyai kemampuan 4 kali lebih cepat ya. Bahkan ini mampu mencapai 10,53 gigabit per second ya. Jadi sangat cepat. Menggunakan frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Dengan teknologi ini ya, MIMO. Jadi teknologi MIMO itu merupakan suatu teknik ya yang digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan Wi-Fi ya, dengan memanfaatkan lebih dari satu antena untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Jadi MIMO itu kan singkatan dari multiple input, multiple output. Dia menggunakan lebih dari satu antena yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. MIMO sendiri itu bekerja dengan cara mentransmisikan beberapa aliran data secara paralel ya. Jadi dia paralel untuk mengirim datanya melalui suatu frekuensi ya yang sama. Jadi hal ini memungkinkan untuk meningkatkan kecepatan atau throughput ya, throughput dari bandwidth ya, kecepatan kapasitas jaringan. Nah, yang poin penting ya di dalam MIMO ini ya, MIMO itu ciri-cirinya dia pasti mempunyai antena ganda ya, antenanya lebih dari satu. Terus ada pemisahan aliran data ya. Jadi terus ada peningkatan kecepatan dan kapasitas karena MIMO itu memungkinkan mentransmisi secara paralel ya. Terus tingkat kualitas sinyal lebih baik ya. Juga memungkinkan untuk kinerja yang lebih baik dalam lingkungan yang banyak interferensi ya, terus banyak hambatan. Terus kompatibilitasnya juga baik ya. Jadi MIMO itu mempunyai kompatibilitas dengan Wi-Fi yang sangat baik. Kelebihan dari Wi-Fi itu tentunya ada beberapa poin ya, kenapa Wi-Fi itu sangat populer ya. Yang pertama itu sangat fleksibel ya, terus mempunyai kecepatan yang tinggi dan skalabilitas yang baik ya. Jadi dapat diperluas dengan menambahkan akses point atau titik akses ya. Ini adalah contoh ya penggunaan Wi-Fi. Jadi Wi-Fi itu biasanya kan banyak digunakan di sekitar kita ya. Itu secara umum ya, secara istilahnya itu
per kategori ya. Biasanya WiFi itu digunakan untuk smart home ya, smart home IoT. Yang kedua dalam kantor dan bisnis ya. Lalu penggunaan WiFi itu juga banyak di dalam transportasi dan logistik. Lalu kesehatan dan perawatan kesehatan ya. Jadi di dalam dunia medis itu juga banyak menggunakan WiFi ya. Lalu di dalam dunia industri dan manufaktur ya. Jadi 5 poin ini adalah penggunaan WiFi dalam IoT ya. Selain WiFi, di dalam IoT kita juga mengenal yang namanya Bluetooth ya, atau Bluetooth Low Energy atau Bluetooth Smart ya, BLE. Itu adalah varian dari Bluetooth yang lebih baru dan dirancang untuk meminimalkan konsumsi daya. Jadi ini merupakan suatu pilihan yang lebih baik ya di dalam interkonektivitas IoT, khususnya misalnya sensor ya, perangkat kesehatan dan perangkat pelacaan. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan keterbatasan dari Bluetooth ya. Yang pertama, konsumsi daya ya. Ini kelebihan ya, kita ngomong kelebihan. Konsumsi daya dari Bluetooth atau ini ya, BLE ini rendah ya. Jadi konsumsi daya dari BLE ini rendah. Itu merupakan salah satu keunggulan ya, jadi efisien, sangat efisien. Lalu yang kedua, Bluetooth ini kan untuk koneksi jarak pendek ya, jadi dia cocok. Jadi kalau kita ingin mengkonekkan perangkat IoT dalam jarak dekat ya, misalnya itu dalam radius ini ya 10 meter, itu sangat cocok menggunakan teknologi Bluetooth. Lalu yang ketiga, ketersediaan yang luas ya. Sebagian besar perangkat modern ini mendukung Bluetooth ya, HP kita dan sebagainya, bahkan perangkat-perangkat IoT yang ada saat ini ya, itu banyak yang sudah mendukung Bluetooth. Kemudian yang keempat, kemudahan dalam penggunaan. Jadi Bluetooth itu relatif mudah ya dalam penggunaan. Sedangkan keterbatasan dari Bluetooth ya, jangkauannya pendek ya, terbatas. Yang kedua, bandwidthnya juga terbatas ya. Meskipun Bluetooth klasik itu mampu mentransfer data dengan cepat, tapi bandwidthnya terbatas apabila dibandingkan dengan WiFi ya. Lalu yang ketiga, keterbatasan dari Bluetooth adalah kompatibilitas versi ya. Jadi kompatibilitas antar perangkat Bluetooth ini kadang bisa nggak kompatibel ya, bisa nggak connect kalau dia tidak mempunyai versi yang istilahnya dapat tersambung atau kompatibel gitu ya. Lalu Bluetooth ini juga rentan ya terhadap gangguan frekuensi radio lainnya ya, karena dia juga beroperasi di 2,4 GHz, maka bisa aja nih Bluetooth terganggu oleh WiFi dan sebagainya. Kemudian ada lagi interkonektivitas IoT yang namanya Zigbee ya. Jadi konsep dasar Zigbee ini ya, yang pertama, dia adalah protokol jaringan ya, atau protokol komunikasi jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat kecil dan hemat daya ya. Jadi nirkabel ya, tanpa kabel. Dia bekerja sama pada frekuensi 2,4 GHz. Yang kedua, konsep dasar dari Zigbee ini adalah mengenai topologi jaringan ya. Zigbee itu menggunakan topologi jaringan berbasis mesh ya. Jadi dia modelnya adalah mesh ya. Ini adalah topologi jaringan mesh ya, seperti ini ya. Jadi antara perangkat ini tersambung secara langsung ya. Dia mempunyai
interkonektivitas yang membentuk sebuah mesh ya. Lalu konsep dasar Zigbee yang lain yang ketiga adalah hemat daya ya. Salah satu keunggulan utama dari Zigbee ini adalah efisiensi energinya ya, sama dengan yang lainnya. Jadi penggunaan protokol komunikasi IoT itu biasanya adalah hemat daya karena berkaitan dengan perangkat-perangkat kecil ya. Lalu kelebihan dari aplikasi Zigbee ini adalah tadi sudah disebutkan ya, konsumsi energi yang rendah, topologi jaringannya mesh ya, membentuk mesh, jangkauan operasional dari Zigbee ini dapat diperluas ya dengan cara menambahkan perangkat yang bertindak sebagai pengulang. Jadi di dalam mesh itu ketika dia saling terhubung, dia akan bisa berfungsi sebagai repeater ya. Lalu mengenai keamanan ya, Zigbee ini mempunyai beberapa fitur keamanan bawaan termasuk enkripsi data, autentikasi, otorisasi ya. Jadi data yang lewat di dalam Zigbee ini relatif aman. Aplikasi Zigbee dalam IoT itu biasanya misalnya dalam smart home ya, dalam kesehatan atau dalam dunia medis ya, lalu dalam dunia industri dan otomasi bangunan, lalu dalam bidang energi dan lingkungan ya. Zigbee ini juga dapat digunakan dalam aplikasi energi terbarukan ya, dalam pemantauan kualitas udara, terus sensor untuk manajemen konsumsi energi dan sebagainya. Jadi Zigbee ini merupakan konektivitas IoT yang ciri khasnya tadi mesh ya, ini bentuknya mesh. Terus dia mempunyai konsumsi daya yang rendah ya, terus dan dia cukup handal ya. Kemudian ada lagi interkoneksi IoT itu menggunakan LoRaWAN ya, atau Long Range Wide Area Network. Ini merupakan protokol komunikasi nirkabel ya, tanpa kabel ya, atau wireless, yang dirancang khusus untuk mendukung komunikasi jarak jauh ya. Jadi ada perangkat yang letaknya berjauhan ya, ini sangat cocok kalau kita menggunakan LoRaWAN. Nah, frekuensi operasional dari LoRaWAN ini pada frekuensi radio rendah ya, karena kalau kita terlalu tinggi, mereka kendalanya itu nggak mempunyai pantulan yang baik ya, sehingga daya jangkaunya itu membutuhkan line of sight ya. Sehingga dengan LoRaWAN ini memungkinkan daya jangkaunya akan lebih jauh. Jadi kalau bekerja di 868 MHz ya dan 915 MHz, ini berarti dia masuknya UHF ya, atau ultra high frequency ya. Lalu untuk modulasi ya, modulasinya ini menggunakan modulasi LoRa istilahnya ya, atau long range. Ini memungkinkan transmisi data jarak jauh ya, bahkan sangat jauh, itu dengan konsumsi daya yang rendah. Jadi ini sangat ideal ya, ideal untuk komunikasi yang jauh ya, bahkan pada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Maksudnya itu mungkin interferensi, mungkin topologinya itu banyak halangan ya, sehingga dengan menggunakan LoRaWAN ini akan didapatkan komunikasi yang cukup baik ya, daripada kita menggunakan protokol yang lain. Lalu yang kelima ini kelas perangkat ya. LoRaWAN ini mendefinisikan ada 3 perangkat yang berbeda ya, yang menawarkan trade-off antara konsumsi daya dan kemampuan komunikasi ya. Kelas A ini
konsumsi dayanya terendah ya, paling rendah, sementara kelas C memungkinkan perangkat untuk menerima data secara kontinu. Penggunaan dari LoRaWAN ini ya, tadi misalnya contohnya kalau yang lain kan smart home ya, karena ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh, maka ini cocok untuk ini ya, contohnya pertanian pintar atau smart agriculture ya. Smart agriculture. LoRaWAN ini digunakan dalam aplikasi pertanian ya, yang menghubungkan berbagai jenis sensor dan perangkat di lapangan dan kebun yang berjauhan ya tentunya. Lalu yang kedua, manajemen air dan lingkungan ya, ini juga cocok ya menggunakan LoRaWAN. Lalu kota pintar atau smart city ya, terus konektivitas logistik dan manajemen rantai pasok ya. Jadi ini dalam industri logistik kan tentunya dibutuhkan konektivitas dari jarak-jarak yang berjauhan ya, sehingga dengan LoRaWAN ini akan cocok ya digunakan untuk pelacakan real time ya. Jadi misalnya antara kontainer, kendaraan, barang ya, selama perjalanan itu dapat dilacak dengan baik menggunakan protokol LoRaWAN. Lalu yang kelima, perangkat kesehatan dan perawatan kesehatan jarak jauh ya. Ini telemedis ya istilahnya. Jadi ciri khas dari LoRaWAN ini adalah penggunaannya long range ya. Kemudian kita mengenal yang namanya NB-IoT atau Narrowband IoT. Ini merupakan protokol komunikasi jaringan IoT yang dikembangkan oleh biasanya perusahaan seluler ya. Karena protokol ini menggunakan standar jaringan seluler ya. Karakteristik yang kedua yaitu dia menggunakan lebar pita yang rendah ya. Jadi mempunyai lebar pita yang tidak terlalu besar, cukup efisien ya, makanya disebut dengan narrowband. NB-IoT ini menggunakan spektrum frekuensi yang sempit ya untuk mentransfer data, dan ini memungkinkan sinyal yang kuat bahkan dalam kondisi lingkungan yang menghambat transmisi nirkabel ya. Jadi misalnya banyak interferensi atau tertutup gedung dan sebagainya. Seperti kita tahu ya, kita menggunakan handphone itu kan menggunakan teknologi seluler ya, sama ya. NB-IoT ini juga menggunakan jaringan seluler. Lalu yang ketiga, ini long range dan deep coverage. Artinya keunggulannya ini adalah memberikan jangkauan yang jauh dan cakupan yang mendalam ya, yang dalam. Ini memungkinkan perangkat untuk terhubung di area yang terpencil atau bahkan sulit dijangkau oleh teknologi wireless yang lainnya. Jadi kalau menggunakan WiFi ya tidak memungkinkan ya. Tapi kita tahu sendiri kalau kita menggunakan handphone itu kita masuk di dalam kamar, kita masuk di suatu tempat yang mungkin tertutup atau mungkin agak jauh dari BTS, itu tetap bisa tersambung. Nah ini keuntungan ya. Keuntungan dari NB-IoT itu adalah yang pertama jelas ya, sama dengan yang lain, yaitu konsumsi daya atau energi yang rendah. Yang kedua adalah jangkauan yang luas dan cakupan yang mendalam. Yang ketiga adalah koneksi terdalam ya, deep coverage. Jadi mempunyai coverage area yang dalam ya. Jadi NB-IoT ini dapat mencapai konektivitas bahkan di dalam bangunan atau area dengan penghalang fisik. Lalu yang keempat, penyelarasan dengan infrastruktur seluler yang ada. Jadi dia bisa selaras atau menggunakan
infrastruktur seluler yang sudah ada ya. Jadi dengan memanfaatkan investasi dan infrastruktur yang sudah ada. Lalu keuntungan dari NB-IoT ini yang lain adalah skalabilitas yang tinggi ya. Jadi NB-IoT ini dapat menangani sejumlah besar perangkat dalam satu jaringan, juga memungkinkan implementasi IoT yang besar dan kompleks ya. Nah, ini contohnya untuk aplikasi dari NB-IoT ini adalah misalnya pemantauan lingkungan ya. Ini kualitas udara, pemantauan air, yang mana di situ tercoverage atau tercover oleh jaringan seluler ya, kita bisa numpang di situ. Lalu yang kedua, pemantauan aset dan logistik. Contohnya ya, jadi di dalam industri logistik itu kita bisa melacak dengan mudah ya, dengan menggunakan NB-IoT. Seperti halnya tadi ini ya, LoRaWAN ini kan juga digunakan ya untuk logistik. Cuman bedanya kalau LoRaWAN ini menggunakan WAN ya, Wide Area Network, kalau NB-IoT ini menggunakan jaringan seluler. Lalu manajemen utilitas dan energi ya, sama ya. Jadi interkonektivitas IoT yang sifatnya mempunyai jarak yang jauh itu sangat cocok juga ya menggunakan NB-IoT. Lalu tadi ya, ini udah utilitas energi, telemedicine ya, atau pemantauan kesehatan jarak jauh ya. Terus dimana kita itu membutuhkan konektivitas antar alat yang jaraknya tidak dekat ya, itu cocok menggunakan NB-IoT. Lalu yang lain lagi, sistem pertanian pintar ya. Jadi untuk memantau kelembapan tanah, terus sensor cuaca ya, itu dengan menggunakan NB-IoT sangat cocok. Jadi NB-IoT ini adalah pilihan konektivitas IoT yang kuat, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan jarak jauh. Jarak jauh, terus juga konsumsi dayanya juga rendah ya, terus biaya operasional yang efisien. Jadi ini sangat cocok ya kalau kita menggunakan konektivitas NB-IoT. Demikian kita tadi sudah belajar mengenai teknologi dan konektivitas IoT ya. Ada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, dan NB-IoT. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.